Dan pemirsa untuk membahas lebih lanjut terkait deklarasi calon presiden, kita langsung terhubung dengan Sandiaga Salahuddin Uno, Menparekraf. Selamat siang, Pak Sandi, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih. Baik-baik. Selamat siang, Steph dan Mas Arum dari iNews. Terima kasih sudah mengundang kami. Iya, Pak Sandi, dukungan untuk Bapak maju sebagai Capres 2024 nih semakin marak ya Pak. Bagaimana tanggapan Bapak atas dukungan ini? Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa kontestasi demokrasi sudah memasuki tahapan berikutnya dan persiapan menuju pemilu sudah kurang dari 1 tahun dan penunjukan calon presiden dan calon wakil presiden juga sudah sekitar 6 sampai 9 bulan. Oleh karena itu aspirasi dari masyarakat, dari elit partai politik maupun pimpinan dan kader politik daerah ini tentunya perlu kita cermati menjadi bagian dari dinamika dan kita harapkan pemilu berlangsung lancar, sejuk, juga penuh dengan gagasan-gagasan yang bisa melanjutkan pembangunan kita, meningkatkan persatuan kita, dan harapannya bahwa isu-isu kebutuhan masyarakat yang menjadi tentunya hal yang perlu kita solusikan, masalah ekonomi, di mana mungkin ada keluhan memasuki bulan suci Ramadan, harga-harga bahan pokok bergerak naik, ini harus segera kita siasati, harus kita berikan solusi, dan juga lapangan kerja, karena pasca pandemi kita ingin terus membangun ekonomi masyarakat dan ditopang oleh ekonomi umat. Nah, oleh karena itu saya tentunya mengapresiasi apa yang disampaikan dan mudah-mudahan ini menjadi masukan yang nanti akan disampaikan kepada pimpinan dan dijadikan pertimbangan untuk langkah-langkah ke depan. Ya Pak Sandi, P3 ini kan bukan baru kali pertama ya Pak ya mendeklarasikan Bapak sebagai capresnya. Ini sebenarnya Bapak bagaimana sih Pak kedekatan Pak Sandiaga dengan P3 ini? Ya, P3 ini tentunya mitra dalam menjalankan tugas saya di kementerian, dan P3 juga merupakan partai yang dekat dengan keluarga istri saya dari semenjak saya mulai aktif di ranah politik di Jakarta, maju di Pilgub 2017 yang lalu. Kami memiliki kedekatan dan paman saya, Pak Suharto Monoarfa, juga menjadi pimpinan di P3 dan hubungan kami sangat baik, hubungan kami bersaudara, dan apa yang disampaikan oleh para kader di seluruh Nusantara ini akan menjadi bahan pertimbangan dan tentunya menjadi sebuah pemikiran. Harapan-harapan ini untuk kita jadikan solusi demi Indonesia yang lebih baik lagi, terutama memasuki masa-masa tantangan ekonomi yang sekarang kita hadapi, seperti krisis perbankan yang ada di Amerika, juga ada perlambatan ekonomi di Eropa, Cina belum sepenuhnya pulih. Nah, ini yang kita harus sikapi dengan sangat presisi dalam menentukan langkah keberlanjutan pembangunan kita, terutama tadi yang saya bilang agenda-agenda pembangunan infrastruktur, pembiayaan daripada infrastruktur yang selama ini lebih kita arahkan untuk infrastruktur yang lebih berkelanjutan. Ini yang menjadi tantangan kita, dan tentunya apa yang disampaikan P3 akan menjadi masukan. Kebetulan saya juga baru berdiskusi dengan Bapak Presiden. Ini nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman di pimpinan partai politik untuk menjadi pertimbangan. Baik, tapi sampai saat ini kan Pak Sandi masih bersatu sebagai kader Partai Gerindra ya Pak ya? Apakah Pak Prabowo mengetahui kedekatan ini dan bagaimana Pak tanggapan dari beliau? Sudah saya sampaikan, dan dalam beberapa minggu ke depan seiring dengan memasuki bulan suci Ramadan, saya akan berdiskusi dengan beliau. Saya akan sampaikan beberapa perkembangan
dan situasi terkini tentunya ini yang kita harus bingkai dalam sebuah pemikiran sesuai dengan harapan dari Bapak Presiden bahwa pemilu ini kita persiapkan untuk menjadi pemilu yang sangat boleh dikatakan menentukan arah pembangunan ke depan yang dipercepat dari segi capaian-capaian dan juga langkah-langkah ke depan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Tentunya nanti hasil diskusi ini akan menjadi pemikiran dan pertimbangan untuk langkah ke depan karena kita tidak punya banyak waktu lagi. Baik. 8 bulan menuju Baik. pemilihan Ya. dan yang harus kita sikapi dengan Ya Pak Sandi, ini kan mungkin kemungkinan nggak sih Pak terjadi konflik. Nah nanti kalau terjadi konflik dalam tubuh Gerindra ini Bapak, bagaimana Bapak mengelola konflik ini Bapak? Saya sangat yakin tidak ada konflik karena di Gerindra ini keputusan Pak Prabowo adalah keputusan final dan arahan beliau selalu dipatuhi dan oleh setiap kader. Jadi di Gerindra ini partai yang sangat disiplin dengan arahan pimpinan. Saya memang menjalankan salah satu fungsi untuk menangkap aspirasi dan ini akan saya sampaikan. Nanti keputusan final dari pertemuan ke depan tentunya dalam rangka mengambil keputusan terbaik untuk bangsa dan negara. Saya yakin ini akan menjadi pertimbangan bahwa NKRI memiliki keputusan kita tentunya akan menjadi keputusan yang akan mengedepankan kepentingan dari NKRI. Baik, terima kasih banyak Pak Sandi sudah meluangkan waktu bersama Ainews siang hari ini. Semoga sehat selalu. Selamat siang Pak Sandi.